Kalau ora payu diterima ning band liyane. Gawe dhewe rapi. Apa iki katanya sing iso dihapusi Yudi. Apa Yudi ya berpikiran ini wis sing hapusnya belas ya ta. Mungkin loh ya. Bayar gede gelem bayar apa ya mungkin loh ya. Mungkin. Itu selama ini sempat kayak seperti itu. mungkin. Tapi kalau motivasi terbesar itu adalah ya saya pribadi saya pengen ngeband. Itu. Tidak berhenti main musik sebenarnya. Saya tetap sama Kiai Kanjeng. Oh, sama gitu ya? Iya, saya mengabdi di Kiai Kanjeng dan apa ya? Ada saat saya ngerasa bukan hilang tapi ada sesuatu yang saya kangen. Itu ngeband. Bukan berarti di Kiai Kanjeng saya tidak bahagia ya. Oh, ya. Saya sangat bahagia. Saya sangat bahagia di Kiai Kanjeng, saya sangat nyaman. Tapi ada satu hal yang memang harus saya keluarkan, yang harus saya ekspresikan ya, di luar Kiai Kanjeng, dan itu nggak bisa kalau di Kiai Kanjeng karena genrenya beda atau ya, dan atmosfernya juga beda kan ya, atmosfernya juga beda. Jadi kalau di dunia komik itu universe-nya beda. Yes. Nah, itu tetap keren. Jadi memang harus musik harusnya keren semua. Soalnya. Iya. harus saya harus ngeband. Itu yang membuat motivasinya ya, motivasi utamanya itu sebenarnya. Masalah efek kalau nantinya ini akan hasil itu bukan tujuan utama kalau buat saya. Maksudnya yang penting saya bisa mengeluarkan ekspresi saya di sini, saya bisa main musik, bisa ngeband lagi. Hasilnya nanti terserah lah mau seperti apa. Kalau ya mudah-mudahan hasilnya ini bisa berguna buat teman-teman, terutama buat keluarga besar Seventeen juga terutama. Oh, itu mudah-mudahan ya. Itu makanya apa? Tadi sebelum saya ngobrol sama Mas Doni seperti itu. Mbak berarti langsung klik, oh ini aku ngajak Mas Yudi, ngajak Yudi aja gitu ya memang ya. Sebenarnya gini. Kan ada beberapa kan Mas Doni juga. Mas Yudi kan mungkin di Jogja masih banyak kenalan teman-teman akrab. Ya, kebetulan mungkin juga bukan tanpa band ya, cuman masih solo maksudnya. Atau memang Kak Yudi tetapan klik kayak gitu. Awalnya itu sebelum kejadian tsunami Tanjung Lesung. Sebelum tsunami Tanjung Lesung itu saya sama Yudi sudah kontak-kontakan duluan. Sudah kayak si Yudi ngompor-ngompori, ayo ben-benan meneh gitu kan. Soalnya waktu itu memang pertama dari sisi waktu terutama ya, saya belum bisa meluangkan waktu untuk ngeband. Terus kemudian juga energinya juga belum klik mungkin apa kasarannya ya, kalau orang Jawa bilang kerenteknya urung tekan. Akhirnya iyalah saya belum mengiyakan waktu itu, cuman ya coba lihat besok, lihat sikon. Nah kemudian terjadi itu bencana ya tsunami itu Tanjung Lesung itu yang anak-anak jadi korban itu. Nah terus kemudian setelah Tanjung Lesung itu kami dibikinkan acara tribute sama teman-teman yang di 0 km itu ya. Nah titik awalnya dari situ. Saya ketemu Yudi setelah 13 tahun nggak ketemu. Oh, ya. Secara personal, iya. Tatap muka seperti itu. Oh, saya kira selama itu masih enggak pernah ketemu. Paling cuma WA, BBM. Itu kan enggak ketemu. Ya, ketemu di udara itu ya. Ketemu di udara. Frekuensi yang berbeda. Enggak kopdar. Kalau ini tehdar. Tehdar. Kopdar. Terus kemudian setelah 13 tahun nggak ketemu, terus akhirnya kami ngobrol bahwa sebenarnya asik ngeband, maksudnya saya sendiri juga ya ayo karena dengan begitu saya ngerasain saya naik panggung dengan atmosfer ngeband seperti yang di 0 km itu, kemudian kayak iya aku kangen ngeband. Iya, aku kangen ngebandnya. Terus kemudian saya sempat cerita sama Mbah Nun. Nah, sama Mbah Nun,
Mas MH, Pak MH ya. Ya Pak MH, dan beliau sangat tahu saya, sangat ngerti saya bahwa memang habitat saya itu main band, ngeband, dan memang di Kiai Kanjeng itu saya memang di image saya adalah anak band. Ya, jadi Mbah Nun malah justru gini, Bang. Loh, Mbah Nun itu nggak pernah ngelarang saya untuk ngeband, justru malah silakan, jangan sampai kamu meninggalkan habitat. Udah jalan, ayo. Selama itu bagus, selama itu baik, kenapa enggak? Jalan. Ya akhirnya saya jadi lebih mantap. Dalam artian ya nggak ada keraguan lagi, ayo ngeband. Hasilnya saya nggak peduli lah, yang penting sikat. Itu aja. Memupuk motivasi tadi kemudian menjadi sesuatu Iya. soal penilaian bagaimana saya keluarkan dulu apa yang sempat mengganjal tadi. Dan alhamdulillah ganjalannya itu ada yang bukan sifatnya sebuah ganjalan, sebenarnya cuma memahami Doni ini gitu. Iya, Tok nih baik. Nah, iya, salah satunya. Nah, maksudnya jangan Pak Iva tadi ya. Iya, segala macam kreativitas gitu kan. Iya, jangan aja gitu. Segala macam intinya seperti itu ya. Segala macam kreativitas kalau seandainya memang bisa dikeluarkan ya harus dikeluarkan. Yeah. Harus dikeluarkan. Selama itu baik, selama itu bagus. Baik dalam artian ya tujuannya, ya niatnya. Kenapa enggak? Bagi Mas Joni berarti sedikit nyinggung Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng ini apa? Keluarga atau apa? Kiai Kanjeng itu kalau buat saya ya itu rumah buat saya. Rumah ya. Rumah. Jadi saya ibaratkan gini. Kiai Kanjeng itu rumah. Yudi Doni Project ini adalah tempat saya dolan. Jadi kalau suatu saat rumah saya butuh, rumah saya ada apa-apa, saya harus pulang ke rumah. Dan dari awal saya sudah ngomong sama Yudi bahwa memang prioritas utama saya adalah di Kiai Kanjeng. Dan dia sangat bisa menerima itu. Menerima itu. Berarti memang ya mendapatkan apa ya sifatnya, namanya kembali ke rumah atau dalam sebuah rumah apapun bentuknya rumahnya itu ya sebuah kenyamanan dan sebagainya. Jadi di Kiai Kanjeng. Iya. Keren Pak. Pak manggilnya siapa? Kalau saya manggil beliau itu Simba. Oh ya. Ya, Mbah Nun. Saya penggemar kok. Termasuk fan. Teman belum sempat lihat langsung. Saya tahu Mas Joni main di situ juga karena YouTube. Loh, saya tanya sama Londo, Mas Londo. Ya. Joni, saya sama Kiai Kanjeng. Iya wes we. Wah, lalu YouTube. Ya alhamdulillah sudah 10 tahun inilah, 10 tahun ini. Akhirnya ketemu di kampus itu ya. Iya. Kampus kami waktu main saya tanya, beneran tuh itu? Memastikan. Bukan salah orang maksudnya. Oh ya, teman saya sudah diakuin. Bukan diakuin, maksudnya mendapatkan sesuatu yang kenikmatan yang luar biasa ya. Iya, karena selain dari segi musikalitas, kemudian dari segi hal yang tidak berbicara spiritual saja ya, cuma berbicara banyak hal ya, Pak MH Inajit ya. Kasarannya gini, kalau dulu tentang kebudayaan, tentang seni, tentang banyak kayak Serana nggak ada habisnya. Kasarannya itu kalau dulu pembahasan keilmuan itu. Hidup kita itu kan isinya nek saya bilang ya, hidup kita itu dulu kan isinya mau ngegas terus. Nah ini sekarang saya sedang belajar ngerem, menstabilkan. Ya, kadang digas, kadang stabil, direm, ya. Ya, jadinya ya intinya gitu aja sih, mas. Asal ngegas, asal ngerem. Kalau saya kebetulan yang kalau sukanya kalau saat mendengarkan ceramah atau bahasan beliau dimanapun itu, Pak MH Inajit itu tidak menyudutkan, tidak menghakimi, realistis dulu. Nah itu tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Pemahaman saya seperti itu sebagai orang awam. Dan memang harus manusia ya bodoh. Nah ini seperti itu. Kita harus tidak boleh juga untuk menelan itu mentah-mentah. Nah, ya. Harus kita olah sendiri karena tiap orang pola pikirnya berbeda, pasti. Ya kan. Ya. Harus kita olah itu. Yang paling cocok buat kita tidak sendiri yang pasti juga ya. Berarti serius ini ya? Bukan serius, ini sebenarnya
humor yang sangat dalam. Makanya teman-teman pemirsa harus memahami humor ini. Hanya orang yang sudah mandi lah yang bisa mengerti humor ini. Seperti itu. Nah, saya bawa Mas, jadi nggak tahu ya, saya suka dengan kata-kata ini. Kebetulan itu ada di salah satu judul lagu Anda, dan ini dilalah sampai sekarang ini saya buat. Saya tuh punya usaha Mas dulu kemarin ya, sampai sekarang ya. Ini karena pandemi tadi. Usaha itu namanya ini. Saya nggak promosi ya, ini kebetulan aja. Kemarin dan ini saya tunggu momen untuk ketemu ngobrol sama Mas Doni. Saya tuh punya usaha namanya Jibaku Mas. Wah, iya serius ini aku nggak, saya tidak mengatakan ini seorang fan kemudian menjilat atau enggak. Iya. Saya dengar lagu itu waktu pertama kali di Lembah ya. Iya. Nah, benar ya. Kemarin kali kan. Ya, 2003. Ya, itu launching album pertama di Lembah. Itu Iya, Bung ya? Itu 2003 Lembah itu ya, Lembah UGM ya? Lembah ya. Harusnya sama Ari ya. Ya, Ari ya, benar ya? Ya, Wijaya Ari. Wah, keren nih lagunya. Kemudian judulnya. Saya itu waktu ini nanti kata-kata ini orang nyambung nih judulnya. Gak ada. Oh, berusaha mati-matian, kurang lebih pemahaman saya seperti ini, tidak perlu putus asa dan sebagainya. Cuman pada saatnya tertentu, nah itu duduk rezekimu ya, gue ya berbesar hati. Ya. Nah itu, saya bikin sebuah usaha namanya Jibaku Mas. Yang penting saya ngomong serius. Ini dari itu, jadi saya IG saya itu ada itu. Selain saya punya tadi kalau di kalau saya nulis di IG atau di apa, ada kata-kata keep rock and roll, itu bagian dari semangat untuk saya sendiri. Kayak saya coba bukan tularkan sih, saya memahami, bukan saya harus rock and roll, itu rock and roll mungkin jenis aliran musik juga ya, cuma bagi saya itu bagian dari semangat itu ya. Karena saya suka banyak jenis musik juga, suka ska, suka reggae, suka hardcore, suka rock, pop dan alternatif dan sebagainya, atau seattle rock apa juga itu, Nirvana apa ya, suka semua seperti itu. Lebih mau ya gini nyangkut neng aku nih lah. Itu bisa dilihatin situ guys. Ya ini kebetulan foto saya, ID card saya. Jadi ini kebetulan saya punya usaha ini, namanya ini usahanya jasa outsourcing kebersihan lah ya. Jadi kalau teman-teman ada yang membutuhkan jasa outsourcing membersihkan ruangan atau apa yang kotor-kotor itu, ini usaha saya. Silakan hubungi beliau. Kemarin karena ini ada awal pandemi itu, kita ada beberapa kontrak yang closing dulu lah. Ya oke, kita terima. Itu penerimaan berbesar hati tadi. Ya. Saya ditanya pada waktu mau bikin ini, Jibaku artinya apa? Jibaku wis berusaha kok men. Nah itu. Pertamanya bisa bikin itu kalau saya mintaan desain sama salah seorang teman kakak saya, anak-anak arsitek Ata, samping kampus Ata. Itu Jibaku apa dan Jibaku order ini karena masih berhubungan dengan kesukaan saya berkegiatan di luar, seperti hiking, kemudian naik gunung dan sebagainya. Itu outdoornya di situ sebenarnya. Cuman outdoornya kalau di saya ada yang sifatnya spesialisasinya bisa membersihkan di luaran gedung yang tingkat-tingkat itu, pakai tali-tali itu, itu sudah itu. Jibaku kok mana itu udah lama itu begitu sampai dah. Ini Mas, ini yang sempat akhirnya saya bukan termasuk ya, maksudnya terinfluen atau kepingin lagi sampai itu sempat pada itu saya kira agak-agak mengingat kembali kejadian itu. Saya tulis di blog saya, kejadian saya nonton lagu ini. Itu saya tulis di blog saya waktu di Lembah itu. Oh ini kurang lebih seperti itu lah. Jadi ya mbah ya masuk kata-kata itu itu sing makanya ada misalnya kemarin saya tanya beberapa teman, saya coba tanya sama Mas Heru juga, Mas ini masa lagi sibuk esok ya, saya tunggu aja. Nah, akhirnya malam minggu kemarin itu kita ketemu, sampai sekarang alhamdulillah dipertemukan. Saya tunggu momen ini salah satunya itu. Jadi gini, kalau boleh tahu, Wian tuh kayak Jepang gitu ya? Itu kata serapan sebenarnya kan, kata serapan dari bahasa Jepang. Jibaku ya artinya. Kalau saya pemahamannya, kalau pada waktu nyerang sekutu itu kan apa? Pasukannya yang pesawatnya ditembak ditabrak gitu kan, ya karena harakirinya itu, tapi pakai pesawat itu ya. Itu tadi. Itu kalau sepengetahuan saya kan Jibaku itu kan artinya kan
berperang ya, bertempur lah, maksudnya berjuang, berjibaku dengan waktu, berjuang dengan waktu, bergelut dengan waktu. Jadi awalnya gini, lagu itu sebelumnya nggak ada judulnya, belum ada judulnya. Oh gitu. Belum ada judulnya. Terus karena kami sering main bareng sama Uji waktu itu. Uji itu adalah gitarisnya The Brur. Oh, The Brur. Ya, The Brur. Itu dia sering banget ngomong jibaku, berjibaku, jibaku. Saya tertarik dengan kata jibaku itu. Saya coba cari. Waktu itu belum ada googling kan, belum ada. Jibaku apa sih? Buka. Tekon Iya. Tekon gitu. Akhirnya ya buka kamus ya, artinya itu bergelut ya, ya. berjuang dengan sesuatu, pokoknya berusaha dengan keras, ya. dengan keras. Nah, ya. begitu saya dengar liriknya, ini itu kan ceritanya kan tentang dua orang yang rebutan gitu kan. Ya. Dua orang yang rebutan, dia ya kami berjibaku. Sama di video klipnya Mas Ari ya. Iya, kami berjibaku. Si Ari menang karena jibakunya dia keras dan itu memang dan itu usaha dia memang pantas untuk menang, dan saya juga berjibaku dengan kekalahan saya. Berjibaku gimana caranya saya ikhlas. Oh. Keren. Dan kalau ngomong kayak gini ya, peristiwa kayak gini nih, justru malah gini Mas. Kalau teman-teman sekarang banyak yang ngomong tentang royalti segala macam, yang berbentuk uang, yang berbentuk materi. Oke, itu penting, bukan berarti itu tidak penting. Tapi kalau buat saya, penghargaan yang lebih besar, lebih penting itu yang seperti ini. Kalau buat saya, ini tuh yang ya seperti peristiwa jenengan ini. Kayak jenengan ingat, kebetulan ingat lagu saya, terus kemudian itu dijadikan momentum ya, jadi momentum yang kemudian dijadikan itu penghargaan yang luar biasa kalau buat saya. Maksudnya itu melebihi kalau ya kalau bisa dibilang ya melebihi cuma sekedar uang lah. Iya. Saya kemarin sempat terpikiran, kayaknya saya kebetulan ada target tahun depan ini saya resmikan sesuatu ini gitu loh. Ada target seperti itu. Nah ini perlu nembung Mas Sidoni aja gitu. Nah pemahamannya nembung itu gojek kiri ini mau lagi. Ya akhirnya saya katakan ini terus terang ini bukan karena saya sekedar kita kenal segala macam, kan pada waktu itu ndelalah kata ini kenapa bukan kunang-kunang, kenapa X-Men bukan apa, saya juga suka X-Men juga, X-Men komennya ya, saya suka filmnya juga itu. Kenapa bukan itu bukan karena memilihnya atau gimana, cuman ini cocok ya itu beberapa di tentang identitas saya ada jibakunya itu, jibakunya karena itu salah satu bagian dari yang saya lakukan itu tadi, termasuk merek lah, apa merek yang saya bikinkan ini ya, itu ini saya punya seperti akhirnya saya bikin ini dari kalau gunakan untuk masuk proyeknya ini. Kemarin ada pengerjaan di Solo kayak harus pakai proyek itu, harus pakai edikat masuknya ya saya kira edikat banyak sisanya. Sebenarnya kan nggak insya Allah kalau bisa ya saya resmiin, entah apa banyak saya sekalian nembung nih misalnya iya, nggak perlu nembung sih, maksudnya gini, orang jibaku itu juga bukan punya saya, ya kan, maksudnya cuman kebetulan aja saya pakai itu, gitu kan, itu bukan punya saya, dan seandainya kalau mau ngomong ide itu juga bukan ide murni saya, itu ide yang datang, kalau nggak ada Uji mungkin juga saya nggak akan muncul itu, nggak akan. Itu ya pakai aja, itu bukan punya saya kok. Cuman ya itu tadi saya, wah ini asik, nah itu asiknya terutama kayak orang jatuh cinta kali ya, itu waktu nonton video, wah ini bocah lagi yang dilalui terkenal ya, terkenal. PJR waktu itu ngetop-ngetopnya ya. Mungkin waktu itu juga lagi merajai termasuk ya, waktu salah lumayan lah. Lumayan waktu itu. Sudah labelnya juga gede ya waktu itu. Waktu awal-awal itu. Dilalui kok main, wah kenal lagi. Lagu ini keren. Kata-katanya, wow, yes. Itu langsung sampai dilalui kelingan sampai akhirnya ini berarti sudah 2 tahun ini ya. Sebelumnya sudah mulai, saya pernah ikut di kantor lain, kemudian saya bikin sendiri namanya ini gitu loh.
Cuman ide untuk menggunakan nama ini saya tunggu ini buat apa. Ini mungkin berapa ke depan ini kalau bisa saya bikin, kebetulan katanya apa? Bentuk fontnya ini juga bagus, nah itu mau saya bikin kaos tuh, kayak keren kayaknya. Kata-katanya guys. Kalau bikin kaos, ya kalau bikin kaos boleh saya dikirimin. Oh iya, nek bayar itu apa-apa. Heeh, itu. Butuh bayar. Heeh. Ojo njus ngene gitu. Iya. Boleh. Enggak apa-apa. Santai Mas, pokoknya kita jadi serius. Ojo serius. Aku mau padahal gusit loh, jadi serius. Jadi seperti itu Mas Joni. Jadi alhamdulillah ya waktu sekarang hari ini bisa ketemu jenengan. Nanti saya tunggu dengan Mas Yudi. Ya. Saya kemarin yang sama Pak Gentos juga pengen ngobrol, cuman kayaknya nanti ya, masih sibuk sekali. Iya, dianya masih itu. banyak urusan itu. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, itulah beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Mas Doni Saputra, ex vokalis Seventeen dan sekarang bikin Yudi Doni Yudi Project. Doni Project. Yes. Mas Ivan juga keren, Mas Ivan Iya. ini juga keren, saya juga ya wes pokoknya wes keren lah pokoknya. Terlepas itu dari manapun ya, karena kebetulan kita juga domisili di Jogja juga. Ya bakatnya di daerah masing-masing itu sama aja sebenarnya. Ya itulah kelebihan orang Indonesia mungkin ya. Salah satunya di Jogja. Pertanyaan terakhir Mas. Cita-cita dari kecil loh Mas, cita-cita. Kondektur bis. Mulia itu menyelamatkan orang biar tidak kesasar. Iya memang Ya, iya. bener, kan? Saya dulu waktu kecil Saya tanya. mau ke sana, kalau salah pasti dikasih tahu. Tutu iki bis menyelamatkan orang biar tidak kesasar tujuan. Kondektur bis memang dari dulu itu kalau ditanya ini Bu gitu ya. Iya. Saya pengen jadi apa dan kondektur bis. Kenapa? Saya suka jalan-jalan, senang numpak bis. Saya kan jadi pilot ya. Senang jalan-jalan, senang numpak bis, pulang untuk sangu. Dan alhamdulillah sekarang malah justru kelakon kabeh Mas. Saya kemana-mana, terutama dengan Kiai Kanjeng itu kemana-mana naik bis. Ya kan, terus kemudian Bisnya punya bis sendiri ya kalau nggak salah. enggak gitu mobil besar. Ya, Di rumah itu. Ya, kemana-mana kita naik bis, terus kebetulan juga ya insya Allah itu sih bukan tujuan utama ya, tapi ya. insya Allah pulang ada sangune. Cuman ya itu tadi malah justru sekarang hobi saya tuh hilang sebenarnya. Bis-bisan gimana? Karena ya sudah wis kelakon kabeh. Ya. Tidak termotivasi malah. Hobi menah ya. Ya. Saya dulu gitu suka main game, saya kira seneng banget game. Cilis main game, waduh, saya malah jadi resep babar belas. Ya. Luntur dengan sendirinya. Oh, kondektur bis. Ya, saya doakan Mas Joni bisa punya itu. Punya truk. Bis dan truk tronton yang gede banget. Amin. Amerika kayak loh. Amin. Meling-meling kayak itu, rumah kayak itu. Iya. Amin. 3 bulan ini tuh saya lagi kepikiran itu terus loh. Iya loh. Nggak jangan repoti tanggane. Parkirnya, Mas. Anda mikirkan parkirnya. Saya sudah punya teman yang punya garasi bis, saya titipin situ nak. Ring road Mas tuh. Gak perlu kan. Tuh kayak arep nyongkel arep nyurung ya kok ngelane. Panganan ya kawanan memang go. Ngomah, kayak studio komplit gitu kan. Iya. Keren. Sekarang juga lagi musim tuh itu model-model Motorhome. kontainer. Iya, semacam motorhome gitu. Memang berapa waktu ini saya lihat di YouTube itu ya, nontonnya itu pengen bikin motorhome, Lewat pegunungan tuh ya. Iya. Semoga terkabul Mas. Amin. Ya. Begitu teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Sebenarnya saya masih pengen ya sekitar 5 jam lagi lah ngobrol sama beliau. Nah, Beliaunya yang nggak pengen. Kalau diterusin bisa 3 hari nggak selesai nih. Kayaknya bisa berkelahi kita kalau terus. Kayaknya jangan diteruskan daripada terjadi perpecahan di antara kami berdua. Dan sudah akrab dan sudah rukun kembali ini. Dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan ngobrol-ngobrol santai kami berdua. Teh dar nih ya, teh darat. Darat. Sukses selalu buat proyeknya Mas
Terima Doni kasih. dan Mas Yudi. Terima kasih. Saya tunggu kapan bisa ngobrol kita bertiga dengan Ya. tambah Mas Yudi. Siap, nanti kalau sama Yudi pas Ya. ke Jogja saya kabarin. Kalau bisa jangan online ngobrolnya dengan Mas Yudi. Ya. Kita face to face, Ya. fight to fight. Wes. Ya. Asal jangan mau to mouth. Ya. Ada kelomoh nanti. Berjibaku nanti. Oke. Salam sehat selalu, salam sukses selalu dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan, sayangi orang sekitar Anda dan keluarga Anda di rumah. Keep rock and roll. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.